Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini anak-anak kabarnya? Sehat dan tetap semangat ya dalam belajar? Ayo kita belajar mengelompokkan benda, wujud, ciri-ciri dan kegunaannya ya. Semangat, tetap selalu ceria, senyum dan bekerja sama dengan teman-temannya ya, saling membantu ya anak-anak ya, kita dalam belajar semangat selalu, oke? Menu utama yaitu profil, petunjuk, tujuan, materi ya. Terus profil, perkenalkan, nama saya Ira Mafiah, instansi tempat mengajar saya MI Salafiyah Tegalrejo. Kelompok saya berstudi yang sekarang PPG ya, sedang menjalankan tugas PPG. Kelompok saya GKMIB batch 2 modul yang sekarang saya sedang bertugas. Saya sedang tugas modul di perangkat pembelajaran dosen Bapak Mufik SAG, ambil program studi PPG FTIKIIN Salatiga. Kita akan belajar di kelas 2, tema 2, subtema 2 pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri, dan kegunaan benda padat. Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri, dan kegunaan benda cair. Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri, dan kegunaan benda gas. Ayo teman, menuju ke materi ya, tetap semangat. Wujud benda. Wujud benda yang akan kita pelajari yang pertama ialah padat. Apakah itu padat? Apa yang dimaksud dengan padat? Ayo. Padat adalah suatu benda yang berbentuk padat, yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Diingat ya anak-anak, kalian nanti ada 2 lagi yang perlu dipelajari. Jadi yang padat diingat dulu artinya apa, maksudnya apa ya. Sekali lagi, padat adalah suatu benda yang berbentuk padat, yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya tetap ya. Contoh, banyak sekali contoh benda padat anak-anak ya. Batu bata, buku tulis, kursi ya. Sekarang ya masih banyak lagi contoh-contoh benda padat yang lain ya. Ciri-ciri benda padat. 1. Memiliki volume yang tetap ya, perlu diingat ya anak-anak ya, tetap ya volumenya atau masanya. 2. Massa jenis atau kerapatan suatu benda cukup tinggi ya. Terus, yang ketiga, mempunyai ukuran yang tetap. 4. Meskipun berpindah-pindah, benda padat mempunyai bentuk yang sama atau tetap. Beberapa contoh dan kegunaan benda padat. Ya, misalkan uang ini termasuk benda padat ya anak-anak ya. Uang untuk transaksi keuangan, jual beli ya, untuk kalian membeli pensil, buku, jajan dan lain sebagainya. Plastik ini juga termasuk benda padat loh nak, untuk membungkus benda, untuk membungkus barang bawaan ya. Terus buku sebagai media belajar, keramik untuk lantai, kertas untuk keperluan kerja kantor dan tetap untuk belajar kita ya di kelas, panci untuk memasak air ya, kompor untuk memasak, gelas untuk tempat minum dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita akan belajar ke wujud benda cair, benda yang berwujud cair.
dulu, cair, cair, cair. Nah, apakah itu cair? Apakah yang dimaksud dengan cair? Cair adalah suatu benda yang berbentuk cair yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah, atau menyesuaikan dengan tempatnya yang ditempati serta volumenya tetap. Jadi meskipun wadahnya ganti-ganti, dia mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap atau jumlahnya tetap ya. Contoh banyak sekali loh. Ayo kita sebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, air minum. Air minum dalam botol jika dituangkan ke dalam gelas maka bentuknya seperti gelas, namun volumenya atau banyaknya tetap ya. Terus nah ini es teh ya anak-anak ya, seger banget ini kalau lihat di sini ya gambarnya ya. Terus susu ya kalian pasti suka ya, menyehatkan air minum susu ya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari lagi ciri benda cair ya, ciri benda cair. Apakah itu artinya dari ciri benda cair anak-anak? Benda cair adalah ciri-cirinya bentuknya selalu berubah menyesuaikan wadahnya, volumenya tetap, permukaannya datar, menempati ruang. Ingat ya anak-anak, cukup dipahami melalui contoh. Nanti untuk cirinya pasti kalian akan mengerti ya. Ini tadi kan sudah disebutkan contohnya air minum, es teh ya, terus susu botol. Terus selanjutnya kita akan mempelajari lagi di kegunaannya ya, kegunaan dari benda cair atau benda yang terwujud cair adalah ini banyak sekali loh nak ya. Kita pelajari bareng-bareng yuk, kita baca bareng-bareng. Menghilangkan dehidrasi, minum benda cair, air mineral kemasan atau yang ada di galon itu mampu untuk menghilangkan rasa haus ya. Terus membersihkan benda cair, membersihkan ya. Benda cair mampu membersihkan segalanya, mulai dari membersihkan tubuh dengan mandi, pastinya pakai sabun ya nak ya, lantai rumah, pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Kegunaan yang lain, habitat hewan dan tumbuhan. Zat cair contoh besarnya adalah air laut yang menjadi tempat hidup untuk berbagai binatang laut, contohnya ikan. Untuk makan sehari-hari, manusia membutuhkan minyak goreng agar bisa membuat makanan kesukaan. Tanpa adanya minyak, makanan tidak bisa jadi. Begitu pula dengan merebus, semuanya membutuhkan zat cair agar makanan menjadi matang setelah dimasak. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Kita lanjut. Sekarang kita ke wujud benda gas. Ayo, siap ya? Konsentrasi. Ya semangat. Gas adalah benda yang berbentuk gas, bisa bentuk cair, bisa bentuk padat, mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir dan berubah bentuk namun berbeda dengan benda cair. Bisa dipahami dari sini? Ya. Terus contohnya banyak ini anak-anak. Nah, ini kesukaan kalian ini balon berwarna-warni ya. Nah, terus yang kedua, wow, balon gede ini anak-anak ya. Bisa melayang di udara ya, besar sekali ini. Terus asap dari kereta api ya itu ya. Dari cerobong asap kereta api. Terus sekarang ciri-ciri benda gas. 1. Nah, ini banyak sekali ciri-cirinya ini anak-anak. 10 ini. 1. Benda gas mempunyai massa. 2. Volume benda gas tidak tetap. Bentuk benda gas berubah-ubah. 4. Gaya tarik antar partikel benda gas sangat lemah. Jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Susunan partikel benda gas tidak teratur. Gerak antar partikel benda gas bebas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Benda gas menekan ke segala arah. 10. Benda gas terdapat di segala tempat. Untuk kalian yang kelas 2 cukup
ciri-cirinya cukup mengingatnya yang ini aja ya sayang ya. Nah, benda gas mempunyai massa. Udah. Terus yang kedua, benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Benda gas menekan ke segala arah dan benda gas terdapat di segala tempat. Nanti kalau ada soal menyebutkan 3 atau 4 saja sudah cukup ya kalau ada pertanyaan ya. Nah, terus AC. Nah, ini kegunaannya AC untuk menyejukkan ruangan, pompa untuk memompa ban sepeda motor untuk mengisi atau meniup balon. Kegunaan benda gas ya ini anak-anak ya. Yang pertama AC, misalkan itu kan mengeluarkan asap juga ya. Gas itu ciri-cirinya itu dia tidak dapat dilihat ya anak-anak, tapi tetap manfaatnya bisa kita rasakan semua. Contohnya gasnya ya maksudnya ya. Nah, ini kalau bendanya AC untuk menyejukkan ruangan, pompa untuk memompa ban sepeda atau motor, yang ketiga untuk mengisi atau meniup. Ya, terima kasih anak-anak waktunya terima kasih atas waktunya, atas kebersamaan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya, dan tetap semangat belajar menimba ilmu ya anak-anak ya. Jangan sampai bosan ya. Tetap setelah belajar, sebelum maupun setelah, tetap baca doa ya. Baca doa karena kita sudah melalui pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.